Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang mekanisme dari persepsi mengenai mendengar, sentuhan, bau, rasa, dan perhatian. Saya Dian Ekawati akan menjelaskan bagian yang pertama. Bab ini berfokus pada 4 sistem sensorik eksteroseptif, yaitu auditori atau pendengaran, sematosensori atau sentuhan, olfaktori atau penciuman, dan gustatori atau pengecapan. Pada otak, area korteks sensoris dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama korteks sensoris primer, yang kedua korteks sensoris sekunder, dan yang ketiga asosiasi korteks. Interaksi antara ketiga jenis korteks sensoris tadi ditandai oleh 3 prinsip utama. Yang pertama, organisasi hierarkis. Struktur sensoris diatur pada urutan tingkatan berdasarkan kekhususan dan kompleksitas fungsinya. Yang kedua, segregasi fungsional. Setiap sistem sensorik berisi area yang berbeda secara fungsional yang berspesialisasi dalam berbagai jenis analisis. Artinya, adanya pemisahan berdasarkan fungsi. Yang ketiga adalah proses paralel. Informasi mengalir pada komponen melalui berbagai jalur. Ini gambar dari kesatuan sistem sensorik. Sebelumnya, para peneliti menyebut kalau sistem sensorik ini terhubung secara seri atau satu jalur, seperti gambar yang di sebelah kiri. Namun sekarang sudah dibuktikan bahwa sistem sensorik terhubung secara paralel. Kita berlanjut ke sistem pendengaran. Fungsi sistem ini adalah persepsi suara. Suara adalah getaran dari molekul udara yang merangsang sistem pendengaran. Suara direkam oleh telinga dalam bentuk gelombang. Suara nantinya dibedakan berdasarkan amplitudo, frekuensi, dan kompleksitasnya untuk dipersepsikan. Ini adalah bagian-bagian telinga. Di sini ada tympanic membrane atau yang sering kita sebut gendang telinga. Gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga bergerak menuju saluran pendengaran dan membuat membran tipani ini bergetar. Pada membran tipani ini terdapat osikel yang bergerak yang menyebabkan getaran diperkuat dan dikirim ke koklea melalui oval window. Saat getaran sampai di koklea, maka cairan yang terdapat di dalamnya akan bergerak seperti gelombang dan menstimulasi rambut-rambut halus untuk bereaksi. Lalu getaran diubah menjadi impuls dan dikirim ke syaraf pendengaran pada otak. Ini adalah fungsi dari bagian telinga. Tadi yang secara tidak langsung sudah saya jelaskan. Tympanic membrane ini akan bergetar ketika ada gelombang suara yang datang dari bagian telinga luar. Semicular canals adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kanal ini berisi rambut-rambut halus dan cairan. Oval window meneruskan getaran ke rumah siput atau koklea. Round window, membran elastis di dinding koklea, dan koklea sendiri adalah rumah siput yang berbentuk tabung panjang melingkar dengan struktur internal yang hampir menyentuh ke ujungnya. Pada koklea terdapat organ korti yang merupakan organ pendengaran yang terdiri dari beberapa membran. Mekanisme mendengar seperti tadi yang sudah saya singgung, bagaimana suara dari lingkungan luar dapat didengar. Efek kerusakan pada sistem auditori. Efek kerusakan pada sistem pendengaran ini dibagi jadi 2, kerusakan korteks auditori. Sebagian besar korteks pendengaran manusia ada di celah lateral. Efeknya adalah hilangnya kemampuan untuk melokalisasikan suara dan gangguan kemampuan untuk membedakan frekuensi. Yang kedua adalah kematian di manusia. Maksudnya di sini kematian pada sistem pendengaran atau ketulian. Ketulian total jarang terjadi, hanya terjadi 1% dari 360 juta orang dengan gangguan pendengaran menurut WHO. Masalah umum gangguan pendengaran berkaitan dengan kerusakan tulang pendengaran atau kerusakan pada syaraf pendengaran. Sistem sematosensoris mengenai sentuhan dan rasa sakit. Sensasi sentuhan dan rasa sakit dari tubuh disebut sebagai sematosensasi. Sistem yang memediasi sensasi tubuh ini dengan sistem sematosensori adalah 3 sistem yang terpisah tapi saling berinteraksi. 3 sistem itu adalah 1 sistem eksteroseptif yang merasakan rangsangan eksternal yang diterapkan pada kulit. Yang kedua sistem proprioseptif
yang memonitori informasi tentang posisi tubuh yang berasal dari reseptor di otot, persendian, dan organ keseimbangan. Dan yang ketiga, sistem interoceptif yang menyediakan informasi umum tentang kondisi di dalam tubuh, misalnya suhu dan tekanan udara. Saya Debbie Eka Saputri akan melanjutkan penjelasan pada bagian selanjutnya, yaitu reseptor kulit. Reseptor kulit paling sederhana adalah ujung syaraf bebas atau ujung neuron tanpa spesialisasi struktur pada mereka, yang sangat sensitif untuk perubahan suhu dan rasa sakit. Stimuli diterapkan pada kulit merusak atau mengubah kimia reseptor, dan ini pada gilirannya mengubah permeabilitas sel reseptor membran ke berbagai ion. Lanjut pada dua jalur somatosensori utama. Dua jalur somatosensori utama, informasi somatosensori naik dari setiap sisi tubuh ke korteks manusia melalui beberapa jalur. Tetapi ada dua yang utama, yaitu sistem medial lemniscus kolom dorsal dan sistem anterolateral. Sistem dorsal kolom medial lemniscus cenderung membawa informasi tentang sentuhan dan proprioception, sedangkan sistem anterolateral cenderung membawa informasi tentang rasa sakit dan suhu. Lanjut pada area kortikal somatosensasi. Terlihat pada gambar, lokasi korteks somatosensori primer manusia atau SI dan satu area korteks somatosensori sekunder atau SII dengan penggambaran konvensional dari homunculus somatosensori. Proporsi terbesar SI didedikasikan untuk menerima input dari bagian-bagian tubuh yang kita gunakan untuk membuat diskriminasi taktil, misal tangan, bibir, dan lidah. Daerah somatotopically terorganisir kedua. SII terletak tepat di perut untuk SI di gyrus posentral dan banyak dari itu meluas ke celah lateral. Lanjut pada efek kerusakan korteks somatosensori primer. Seperti efek kerusakan pada korteks pendengaran primer, efek kerusakan pada korteks somatosensorik primer seringkali sangat luar biasa. Ringan mungkin karena seperti sistem pendengaran, sistem somatosensori memiliki banyak jalur paralel. Lanjut ke sistem somatosensori dan asosiasi korteks. Sistem somatosensori dan asosiasi korteks, sinyal sensorosensor akhirnya dilakukan ke tingkat tertinggi dari hierarki sensorik, ke area korteks asosiasi korteks parietal, prefrontal, dan posterior. Korteks parietal posterior mengandung neuron bimodal atau neuron yang merespons aktivasi dua sistem sensorik yang berbeda, yang merespons rangsangan somatosensorik dan visual. Lanjut, agnosia somatosensori. Ada dua jenis agnosia somatosensori utama. Pertama adalah asterognosia atau ketidakmampuan mengenali objek dengan sentuhan. Jenis agnosia somatosensori lain adalah asomatognosia atau kegagalan mengenali bagian-bagian tubuh sendiri. Asomatognosia biasanya unilateral, hanya mempengaruhi sisi kiri tubuh dan biasanya dikaitkan dengan kerusakan yang luas pada lobus parietal temporal dan posterior kanan. Lanjut pada persepsi nyeri. Tidak ada stimulus khusus untuk rasa sakit. Itu adalah respons terhadap stimulasi yang berpotensi berbahaya dari jenis apapun. Ini memperingatkan kita untuk berhenti terlibat dalam kegiatan yang berpotensi berbahaya atau untuk mencari perawatan. Lanjut ke nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik adalah nyeri kronis yang parah tanpa adanya stimulus nyeri yang dapat dikenali. Kasus khas nyeri neuropatik berkembang setelah cedera. Cedera sembuh dan tampaknya tidak ada alasan untuk rasa sakit yang lebih lanjut. Tetapi pasien mengalami rasa sakit yang luar biasa kronis. Dalam banyak kasus, nyeri neuropatik dapat dipicu oleh stimulus yang tidak berbahaya, seperti sentuhan lembut. Meskipun mekanisme pasti nyeri neuropatik tidak diketahui, entah bagaimana ini disebabkan oleh perubahan patologis pada sistem syaraf yang disebabkan oleh cedera asli. Saya Dili akan menjelaskan peran adiktif dari indera kimia. Ketika kita makan, bau dan rasa berperan dalam konser. Molekul makanan merangsang reseptor bau dan rasa,
menghasilkan kesan sensorik terpadu yang disebut rasa. Sistem penciuman. Sel-sel reseptor penciuman terletak di bagian atas hidung, tertanam dalam lapisan jaringan yang ditutupi lendir yang disebut mukosa penciuman. Dendrit mereka terletak di saluran hidung, dan akson mereka melewati bagian keropos tengkorak dan memasuki umbi olfakarius, di mana mereka bersinampulasi pada neuron yang diproyeksikan melalui saluran penciuman ke otak. Sistem pengecapan. Sel reseptor rasa ditentukan di lidah dan di bagian rongga mulut mereka. Biasanya terjadi dalam kelompok 50 hingga 100 yang disebut test tubes di lidah. Pengecap sering ditemukan di sekitar tonjolan kecil yang disebut papilia. Efek kerusakan otak dan indera kimia. Ketika kemampuan untuk mencium disebut ansomnia, ketidakmampuan untuk mencicipi disebut ageusia. Penyebab neurologis yang paling umum dari anomasia adalah pukulan di kepala yang menyebabkan perpindahan otak di dalam tengkorak dan gunting syaraf penciuman, di mana mereka melewati plat berkisi. Gangguan termasuk penyakit Down syndrome, epilepsi, dan lain-lain. Perubahan kebutaan. Mengapa perubahan kebutaan terjadi? Itu terjadi karena berlawanan dengan kesan kita ketika kita melihat sebuah adegan. Kita sama sekali tidak memiliki ingatan untuk bagian-bagian dari adegan yang bukan fokus perhatian kita. Mekanisme perhatian syaraf. Beberapa mekanisme perhatian syaraf melibatkan tingkat plastisitas syaraf yang mengejutkan. Perhatian diaktifkan oleh sirkuit di prefrontal dan korteks parietal yang meningkatkan aktivitas di sirkuit sensorik yang relevan dengan tugas dan menekan aktivitas di sirkuit sensorik yang tidak relevan. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.